Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang azan dan iqamah pada kelas 5 di bab kelima. Murid-murid sekalian, pasti kalian sudah sering mendengar lafal azan dan iqamah. Tapi, apakah kalian tahu apa itu azan? Bagaimana hukumnya? Terus apa-apa saja syarat untuk mengumandangkan azan? Jadi untuk itu, hari ini kita akan mempelajarinya sama-sama supaya kita bisa sama-sama tahu bagaimana pengertian azan dan iqamah, apa hukumnya, dan bagaimana syaratnya. Oke, yang pertama, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian azan. Azan dalam bahasa Arab artinya adalah seruan, dan dalam istilah fikih, azan adalah pemberitahuan sudah masuknya waktu sholat yang dikumandangkan dengan lafal tertentu. Jadi, jika kalian mendengar suara azan, kalian siap-siaplah untuk melaksanakan sholat. Tuh, karena azan itu merupakan seruan atau panggilan kita untuk melaksanakan sholat. Terus hukum azan. Hukum azan itu apa? Hukum azan itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya adalah kewajiban masyarakat muslim yang apabila sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak wajib lagi melakukannya. Sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya, maka seluruh anggota masyarakat itu akan berdosa. Jadi, jika di suatu masjid nggak ada yang azan sama sekali, sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka mereka akan berdosa. Tapi jika ada satu saja yang melaksanakan azan, yang mengumandangkan azan, maka semua yang lainnya lagi itu, yang orang-orang yang lain itu, mereka tidak wajib lagi untuk mengumandangkan azan. Itu adalah hukum dari fardu kifayah. Terus hukum fardu kifayah ini hanya berlaku bagi orang yang akan mendirikan sholat secara berjamaah, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Jadi kalau mereka ingin melaksanakan sholat berjamaah, mereka harus mengumandangkan azan. Tapi jika apabila di suatu tempat itu tidak terdapat jamaah atau kita melaksanakan sholat itu sendiri-sendiri, maka hukum azan itu menjadi sunnah. Jadi ternyata hukum azan itu tergantung kondisinya. Apabila kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka hukumnya itu adalah fardu kifayah. Tapi kalau kita melaksanakan sholatnya sendiri, maka hukum azan itu menjadi sunnah. Oke, itu adalah hukum dari azan. Terus, bagaimana syarat dari azan? Syarat untuk mengumandangkan azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat, azan itu harus diulang kembali ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi, kalau mau azan, pastikan dulu itu sudah masuk waktu sholat. Terus yang kedua, dan yang selanjutnya, lafal azan itu dikumandangkan secara tertib sesuai dengan urutannya. Gak boleh dibolak-balik, harus sesuai urutannya. Makanya, kalau mau azan, kita harus belajar dulu bagaimana azan yang baik dan benar. Terus yang ketiga, azan itu dikumandangkan, dilakukan di satu waktu hingga selesai. Tidak boleh dipotong-potong dengan melakukan kegiatan lain. Contohnya, kalau kita sedang azan, tiba-tiba ada teman yang ngajak ngobrol, kita ngobrol dulu sebentar sama teman kita. Setelah ngobrol baru kita lanjut lagi azannya, itu nggak boleh. Ataupun saat kita sedang azan, baru setengah azan, kita makan, minum sampai selesai. Habis itu lanjut lagi dengan melanjutkan azan tadi, itu juga nggak boleh. Jadi azan itu dilakukan dalam satu waktu dari awal sampai selesai. Terus azan itu lafalnya itu harus dikumandangkan dalam bahasa Arab. Jadi walaupun kamu dari negeri manapun, kalau azan itu harus memakai bahasa Arab. Walaupun kamu dari suku apapun, kamu nggak boleh melafalkan azan itu memakai bahasa daerah kamu. Tetap bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Itu adalah azan.
Terus selanjutnya, lafal azan itu harus dibaca dengan sempurna sesuai dengan hukum tajwid sehingga tidak merubah dari maknanya. Makanya kata Ustaz tadi, kita harus latihan supaya azan yang kita kumandangkan itu bisa benar. Terus selanjutnya, jumlah lafal azan yang harus diulang itu harus sesuai yang diajarkan dalam hadis Rasulullah, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi lafal azan yang dibacanya harus yang dua itu dibaca dua, nggak boleh ditambah jadi tiga, ditambah jadi empat, ataupun dikurangi cuma jadi satu. Itu yang dibaca dua kali harus dibaca dua kali, yang dibaca satu kali harus dibaca satu kali. Itu untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan sama-sama lafal azan yang akan dikumandangkan oleh ustadz kita, yaitu Ustadz Irfan. Yuk kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah mengumandangkan azan,
yang orang yang mengumandangkan azan itu harus membaca doa setelah azan. Bunyi doanya seperti ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah. Itu adalah doa setelah azan. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Orang yang mengumandangkan azan itu namanya adalah muazzin. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian azan, hukum azan dan syarat-syarat azan dan lantunan azan tadi yang sudah kita dengarkan. Sekarang kita akan membahas tentang muazzin, yaitu orang yang mengumandangkan azan. Muazzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Tidak semua orang dapat menjadi muazzin karena ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai muazzin. Yang pertama, orang yang jadi muazzin itu dia harus muslim. Apabila dia orang non-muslim yang mengumandangkan azan itu, azannya itu tidak sah. Terus selanjutnya syaratnya adalah dia adalah laki-laki, bukan perempuan. Ingat, kalau mau azan dia itu harus laki-laki, bukan seorang perempuan. Selanjutnya dia harus berakal, bukan orang gila. Selanjutnya dia harus orang yang adil dan amanah. Terus selanjutnya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang berusia kurang lebih 7 tahun, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah mumayyiz. Terus selanjutnya melakukannya itu sendiri sampai selesai. Jadi dia nggak butuh bantuan orang lain. Misalnya separuh azan yang pertama orang yang satu, separuh azan yang terakhir orangnya beda lagi. Itu nggak boleh. Jadi azan itu harus yang melakukan adalah satu orang, dari awal sampai selesai dia sendiri yang melakukannya. Terus selanjutnya suara muazin itu harus keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, saat ini azan itu dikumandangkan itu menggunakan alat pengeras suara supaya terdengar oleh orang-orang yang berada di sekitar masjid. Tuh. Terus selanjutnya berniat karena Allah, sehingga azan yang dikumandangkan itu mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat-syarat muazin. Terus selanjutnya ada lagi adab menjadi muazzin. Jadi seorang muazzin itu harus memiliki adab. Yang pertama, dia itu berazan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi kalau dia mau azan, dia harus wudu dulu agar suci dari hadas dan najis. Terus lafaz azan itu dikumandangkan secara jelas, perlahan dan tidak terburu-buru. Betul. Beda dengan iqamah. Kalau iqamah itu dianjurkan dikumandangkan dengan agak cepat. Terus selanjutnya berdiri saat mengumandangkan azan, tidak duduk. Jadi kalau mau azan itu dia harus berdiri, tidak duduk. Terus azan itu sambil menghadap kiblat. Nah, terus memasukkan jari kiri dan kanan ke dalam kedua telinga. Biasanya seperti ini. Terus selanjutnya apabila dia membaca hayya 'alas shalah, maka kepalanya atau wajahnya itu menoleh ke arah kanan. Tuh. Jika membaca hayya 'alal falah, maka kepalanya itu menoleh ke kiri. Itu adabnya. Terus mengumandangkan azan itu, yang selanjutnya mengumandangkan azan itu harus di awal waktu sholat. Terus selanjutnya azan itu dikumandangkan dengan suara yang keras dan merdu. Terus selanjutnya mengumandangkan azan semata-mata mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan pujian ataupun materi duniawi. Selanjutnya kita beralih ke iqamah. Iqamah pengertiannya adalah menurut bahasa Arab atau dalam bahasa Arab artinya mendirikan. Maksudnya pemberitahuan bahwa salat telah siap untuk dilaksanakan dan dikumandangkan dengan lafal tertentu. Jadi saat udah iqamah langsung kita salat. Terus hukum iqamah, hukumnya sama seperti azan, yaitu fardu kifayah. Seperti azan, iqamah dilakukan oleh laki-laki. Orang yang lebih utama mengumandangkan iqamah adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi seorang muazzin itu lebih utama dia melanjutkan dengan iqamah.
Terus lafal iqamah itu seperti ini. Hampir sama dengan azan, tapi ada perbedaan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan dikumandangkan oleh manusia. Tetapi tahukah kamu, hakikatnya yang memanggil kita untuk sholat itu adalah Allah. Jika panggilan orang tua kita saja harus kita penuhi, bagaimana dengan panggilan Allah yang telah menciptakan kita, pemilik dari bumi dan segala isinya ini? Jadi, jika kita mendengar suara azan dikumandangkan, bersegeralah kita untuk memenuhinya. Jangan sampai Allah murka karena panggilannya tidak kita penuhi. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan dalam materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan begitu Ustaz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.